mau batalkan undang-undang IKN kalau jadi presiden. Rizal Ramli di skakmat Ruhut, ditulis oleh X Hardi dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Berulang kali, tanpa kenal lelah, Rizal Ramli selalu menyeratkan dirinya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Mimpi memang diperbolehkan dan gratis, tidak kena pajak PPN dan PPh. April 2021 lalu, Rizal Ramli pernah berandai-andai dan memaparkan apa saja yang sekiranya akan dia lakukan jika menjadi presiden. Dia bilang pada hari pertama dia akan langsung menghapuskan Undang-Undang Omnibus Law yang menurutnya malah membatasi gerak ekonomi Indonesia. Tanpa undang-undang ini pun dia bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan saat ini pun dengan cara yang sama Rizal Ramli mengkritik soal mekanisme pencarian kepala otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung oleh presiden. Dia berpendapat bahwa aturan tentang pemerintah di Indonesia tidak mengenal pimpinan wilayah dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung. Pasal 9 Undang-Undang IKN menyatakan bahwa IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk, diangkat dan dihentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR Republik Indonesia. Rizal Ramli mengaku akan membatalkan Undang-Undang IKN jika dia terpilih sebagai kepala negara. Nanti dia, Jokowi, berhenti menjadi presiden, kami batalkan itu undang-undang, kata Rizal Ramli. Cuma begitu sajakah kemampuan berpikir Rizal Ramli? Jadi presiden hanya untuk membatalkan undang-undang sebelumnya. Ini sama sekali bukan jadi presiden untuk bangun negara, tapi sengaja untuk melampiaskan sakit hati dan dendam masa lalu. Sepertinya dia mau jadi presiden yang menghapus jejak dan bayang-bayang Jokowi. Sakit hati pernah dipecat sehingga timbul rasa tidak senang. Kalau saya jadi presiden, saya akan batalkan undang-undang ini, undang-undang itu, undang-undang yang di sana dan bla bla bla. Begitukah model presiden yang mau diterapkan oleh Rizal Ramli? Sungguh pola pikir yang sangat murahan dan memang pantas diganjar dengan pemecatan. Cuma menang omongan besar, mirip sekali dengan gubernur seiman itu. Menang kuar-kuar, kaya ide tapi melarat dalam eksekusi. Politikus PDIP Ruhut Sitompul memberikan tanggapan soal pernyataan Rizal Ramli itu. Dia berpendapat tidak akan ada partai politik yang bakal mau menunjuk Rizal Ramli menjadi capres. Ini orang makin sableng aja. Siapa yang mau milih dia? Tahu nggak? Untuk jadi calon presiden itu jelas harus dipilih 20% partai politik, kata Ruhut. Ruhut mengaku ragu akan ada partai politik yang mau memilih Rizal Ramli. Partai politik mana yang mau milih orang sedeng kayak dia? Tegas saya katakan, imbuhnya. Lebih lanjut, Ruhut menilai Rizal Ramli sebagai sosok yang tidak berpikir jernih. Jadi sudahlah Rizal Ramli, jangan berhalusinasi terus. Kalau berhalusinasi terus kasihan saya lihat dia, katanya. Telak. Meskipun misalnya presidential threshold jadi 0% pun siapa pula yang mau memilih Rizal Ramli? Paling hanya secuil saja, yaitu pendukung fanatik yang sudah sakit logika dan nalarnya. Rizal Ramli ini sudah jadi kartu mati, tidak ada wibawa dan gaya untuk jadi seorang pemimpin. Hanya saja dia masih menggenggam impiannya erat-erat dan masih gigih memperjuangkannya. Coba suruh Rizal Ramli buka data. Berapa banyak dukungan yang sudah dia galang lewat Google Form? Ada yang sampai 1 juta gak? Jangan-jangan cuma 10.000 atau bahkan 1.000 doang. Rizal Ramli boleh berkuar-kuar soal dia ini sangat sakti bisa selesaikan semua masalah, tapi dia lupa satu faktor penting, yaitu keyakinan dari masyarakat. Apakah masyarakat percaya omongannya? Yang benar adalah mereka tidak peduli. Rizal Ramli hanya dianggap kayak orang yang sedang jualan obat. Teriak kencang-kencang pakai 10 toa, tapi tidak ada yang datang meski hanya sekedar melihat-lihat. Benar kata Luhut, Rizal Ramli harus segera stop bermimpi apalagi berhalusinasi. Tidak bagus terlalu masuk ke dalam ilusi. Kasihan nanti sakit hati terus, ditambah lagi keinginan tidak kesampaian, makin lama makin memprihatinkan. Mulai sering berandai-andai jadi presiden. Sekedar saran aja nih, mungkin untuk sementara minta kelompok sebelah mengangkatnya jadi presiden tandingan. Mereka sudah berpengalaman mengangkat gubernur DKI tandingan. Coba jadi presiden tandingan dulu. Beberkan program kerjanya, kira-kira rakyat mau denger gak? Setidaknya lumayanlah bisa jadi presiden meski ecek-ecek. Bagaimana menurut Anda? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, lalu nyewa.
Hina Kalimantan, backingan Edi Mulyadi dibongkar, tak main-main ternyata, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baca video yang merekam pernyataan pegiat media sosial Edi Mulyadi soal Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, kini sosok di lingkarannya dibongkar publik. Salah satu warganet yang mengungkap sosok di belakang Edi Mulyadi ialah jejaring Twitter @fahri_murakata. Dalam kicauan yang dilihat hoax.id pada Senin 24 Januari 2022, akun tersebut mengatakan bahwa Edi Mulyadi dan orang-orang di lingkarannya sebagai sekumpulan kadrun. Kumpulan kadrun busuk, cuit akun fahri_murakata. Kemudian ia membagikan sebuah foto orang-orang yang berada di sekitar Edi Mulyadi lengkap dengan pekerjaan mereka. Ormas terlarang di sekitar Edi, waspada, bahaya laten PKS, FPI, HTI. Punya sebuah kalimat dalam gambar yang dibagikan. Terlihat dalam gambar yang diunggah sejumlah nama yang disebut terafiliasi PKS, FPI hingga HTI. Adapun nama tersebut ada Ahmad Hosinuddin yang merupakan Direktur HTI, pengacara FPI, anggota PA212. Selanjutnya ada nama yang belakangan hangat diperbincangkan, yakni Edi Mulyadi. Dia disebut sebagai caleg PKS, Ketua Aksi Tauhid 212, hingga simpatisan FPI dan HTI. Terakhir ada sosok Azamhan yang juga menggemparkan publik karena menghina Kalimantan dengan menyebut monyet. Azamhan dalam narasi itu dideskripsikan sebagai pengacara FPI, simpatisan HTI dan anggota PA212. Aparat polisi akan segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan EM alias Edi Mulyadi terkait Kalimantan usai mengantongi 3 laporan dari sejumlah pihak. Laporan terkait dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan Edi Mulyadi itu akan segera ditindaklanjuti oleh polisi lewat Barreskrim Polri. Barreskrim Polri telah resmi menaikkan status dugaan penghinaan Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disebutkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM atau Edi Mulyadi telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, kata Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di hadapan wartawan Rabu 26 Januari 2022. Penyidik Polri mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 15 saksi dan 5 ahli untuk mendalami pernyataan jurnalis senior Edi Mulyadi. Polri pun segera mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung atas perkara tersebut. Diwartakan sebelumnya Edi Mulyadi telah dilaporkan oleh sejumlah pihak lantaran pernyataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Kabarnya, hingga Selasa 25 Januari 2022, Polri sudah menerima 3 laporan polisi atau LP terkait dugaan ujaran kebencian tersebut. 2 diantaranya diterima Barreskrim Polri dan 1 di Polda Kalimantan Timur. Kemudian, ada juga 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap buntut dari pernyataan Edi Mulyadi. Seluruhnya diterima oleh Barreskrim dan Polda jajaran, yakni Polda Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat. Dengan banyaknya laporan hingga pernyataan sikap itu, diputuskan penanganannya akan terpusat di Barreskrim Polri. Jadi total terkait dengan dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap. Jelas Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri. Meski permintaan maaf Edi Mulyadi yang menyinggung warga Kalimantan disampaikan, warga suku Dayak tetap berunjuk rasa di kantor DPRD dan menuntut Edi untuk diproses secara hukum. Sepanjang aksinya, polisi disiagakan untuk mencegah kerusuhan. Bagaimana menurut Anda?